Bab 870, Upaya Sia-sia. Bahkan saat penguasa puncak kambing melayang mendekat, Suzimo tidak memikirkan rencana pelarian apapun. Namun, tidak ada kebingungan di matanya. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bertarung dengan nyawanya. Mengingat karakternya, tidak mungkin dia akan menyerah tanpa perlawanan. Tuan puncak kambing melayang tampaknya telah merasakannya dan berhenti di jalurnya. Mata Suzimo dingin dan kilatan niat membunuh melintas. Tiba-tiba, tripod persegi perunggu raksasa terbang keluar dari gelabelanya. Tripod berkarat dan penuh retakan, tampak kuno dan tua, sepertinya dibuat bertahun-tahun yang lalu. Bahkan kekosongan bergetar saat tripod kotak perunggu turun. Itu mengayunkan tangan Suzimo ke arah Overlord of Levitating Goat Peak dengan keras. Segera setelah itu, platform lotus hijau yang berkilau seperti batu giok muncul. 5 lapis kelopak terbentang dengan kilauan gemerlap dan ki kacau menyebar dengan ganas, menyelimuti kepala Overlord of Levitating Goat Peak. Perjuangan seekor binatang yang terperangkap. Hancurkan. Overlord of Levitating Goat Peak disiapkan untuk ini dan mendengus dingin. Dia tidak panik atau terburu-buru saat dia meninju dengan ki darah yang melonjak ke arah bronze square tripod secara langsung. Overlord of Levitating Goat Peak mendengus datar dan benar-benar mundur selangkah. Dalam keadaan normal, dia seharusnya bisa menghancurkan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan dari iblis-iblis tingkat rendah dengan santai. Bahkan senjata Dao Being Dharmic mungkin tidak mampu menahan kekuatan Dharmic miliknya. Selain itu, tripod raksasa ini terlihat sangat usang. Karena itu, Tuan Puncak Kambing melayang berpikir bahwa dia akan dapat menghancurkannya dengan satu pukulan biasa. Tanpa diduga, tripod kotak perunggu tidak bisa dihancurkan dan menyebabkan buku-buku jarinya hancur. Itu hanya luka daging, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan Puncak Kambing melayang dengan cepat bereaksi. Alih-alih pukulan, dia menekan dengan lembut ke tripod kotak perunggu untuk mendorongnya menjauh. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas penyimpanannya dan menarik pedang panjang, menebas lotus hijau penciptaan. Dentang, lotus hijau penciptaan ditolak. Serangkaian retakan muncul di permukaan pedang juga dan itu hancur setelah sepersekian detik. Mata Overlord of Levitating Goat Peak menyipit. Meskipun pedangnya hanya senjata Dao Lord Dharmic biasa, itu bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh senjata biasa. Pasti ada sesuatu dengan platform lotus hijau ini. Harta karun lain. Tuan Puncak Kambing melayang mengangguk pada dirinya sendiri. Semakin banyak harta dan metode yang dimiliki Suzimo, semakin bersemangat dia. Itu karena dia akan mencuri semua harta dan metode itu. The Creation Green Lotus ditolak oleh Overlord of Levitating Goat Peak. Namun, sinar lampu hijau tiba-tiba meledak dari platform lotus. 45 biji teratai meledak dan cahaya hijau melesat kemana-mana dengan ketajaman yang tak terbatas. Mereka menembak ke arah kesadaran Overlord of Levitating Goat Peak seolah-olah mereka bisa mengiris segalanya dalam kehampaan. Itu adalah langkah pembunuhan yang ditargetkan pada roh esensi. Suzimo menyadari bahwa penguasa puncak kambing melayang terluka parah dengan penghancuran senjata Dharmic takdir yang terakhir juga, ini adalah saat ketika roh esensinya berada pada titik terlemahnya. Namun, Suzimo terikat oleh tendon anaconda dan satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah dua senjata Dharma takdir dalam kesadarannya. Trik bodoh. Tuan puncak kambing melayang mencibir dan gelabelanya menyala. Kesadaran roh yang menakutkan dilepaskan dan gelombang fluktuasi kesadaran roh hampir terwujud. Riak muncul di udara. Sebelum 45 garis cahaya hijau bisa menembus kesadarannya, mereka menghilang oleh penyebaran riak. Meskipun roh esensi puncak kambing yang melayang telah melemah, bagaimanapun juga ini adalah roh esensi dari iblis-iblis tingkat tinggi, kekuatannya luar biasa dan tidak bisa diremehkan. Dengan pelepasan serangan kesadaran roh itu, aura penguasa puncak kambing melayang sangat melemah dan dia terengah-engah beberapa kali. Mata Overlord of Levitating Goat Peak bersinar kegirangan. Platform lentera hijau begitu membingungkan. Tidak hanya itu kuat, biji teratai di dalamnya bahkan bisa melepaskan serangan yang menargetkan roh esensi seseorang, itu memang harta karun yang sangat langka. Bagus, bagus, semua harta itu akan menjadi milikku. Alih-alih marah, Tuan Puncak Kambing melayang malah bersemangat. Namun, senyum di wajahnya membeku segera setelah itu. Niat membunuh yang gemetar melonjak tiba-tiba dan tiba seketika, bulunya berdiri dan kulit kepalanya tertusuk-tusuk. Bagaimana bisa, orang rendahan ini masih memiliki sesuatu di lengan bajunya? Tuan Puncak Kambing melayang terkejut. Dua roh esensi dalam kesadaran Suzimo telah menyatu. Jika Tuan Puncak Kambing melayang bisa memasuki kesadarannya, dia akan terkejut melihat pemandangan yang menyapanya. Dalam kesadaran Suzimo, roh esensinya mengambil posisi lotus dan menyanyikan kitab suci. Di belakangnya adalah hantu ilusi dari Buddha raksasa dengan ekspresi bermartabat, dia memandang rendah dunia dengan sinar cahaya surgawi melayang di belakang kepalanya. Suzimo dan Buddha raksasa membuka mulut mereka pada saat yang sama dan melantunkan sutra kuno.
Aura mereka tampaknya menyatu bersama dan bahasa Sanskerta bergema di setiap sudut kesadaran dengan cara yang memekakkan telinga. Roh esensi pasca fusi Suzimo dengan paksa menyalurkan keterampilan rahasia. Itu adalah keterampilan rahasia dari Sutra Rulai Hari Besar. Mengingat akar kebijaksanaan Suzimo, dia sudah berhasil memahami keterampilan rahasia roh esensi ini dalam 100 tahun. Namun, dengan jelas dinyatakan dalam Sutra Rulai Hari Agung bahwa keterampilan rahasia roh esensi ini sangat kuat dan hanya dapat dilepaskan oleh seorang kultivator di alam karakteristik Dharma. Kalau tidak, roh esensi pembudidaya tidak akan bisa mengatasinya. Esens spirit Suzimo hanya berada di alam Naschen Soul tahap akhir. Bahkan setelah fusi, roh esensinya hanya paling banyak berada di ranah Void Reversion. Itu sama sekali tidak berada di alam karakteristik Dharma. Namun, dia tidak dapat memiliki begitu banyak keberatan, situasi di hadapannya tidak memberinya pilihan apapun. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Kesadaran Overlord of Levitating God Peak terkait dengan Destiny Dharmic Weapon-nya dan pancaran esens spiritnya redup. Setelah lengannya patah, ki darahnya melemah. Setelah itu, dia menangani serangan berturut-turut dari Bronze Square Tripod, Creation Green Lotus dan bahkan biji teratai. Saat ini, dia berada di titik terlemahnya. Jika skill rahasia esens spirit bisa dilepaskan pada saat ini, ada kemungkinan yang sangat tinggi untuk membunuh Overlord of Levitating God Peak's Essence Spirit. Segel Dharma Rulai. Suzimo berbicara dalam Suzimo dan kekosongan bergetar. Cahaya keemasan bersinar dari gelabelannya dan simbol swastika secara bertahap terbentuk dengan kekuatan surgawi saat cahaya Buddha memancar kemana-mana. Simbol kuno turun dengan cahaya keemasan cemerlang yang seolah-olah bisa menekan seluruh dunia. Mata Overlord of Levitating God Peak melebar karena ngeri. Matanya diliputi oleh cahaya keemasan sepenuhnya. Dalam kesadarannya, roh esensinya menggigil melawan Rulai Dharmic Seal dan dia bahkan memiliki keinginan untuk berlutut dalam sujud. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana iblis-iblis tingkat rendah bisa menggunakan keterampilan rahasia yang begitu menakutkan. Esens spirit Suzimo juga terus-menerus menggigil. Kerugian pada roh esensinya dengan melepaskan segel Dharmic Rulai terlalu kuat. Tingkat kelelahannya menakutkan dan melampaui apa yang bisa dia tanggung. Tiba-tiba, sensasi pusing muncul di benak Suzimo dan roh esensinya bergidik. Cahayanya meredup dengan cepat dan hampir jatuh. Simbol swastika di gelabelannya juga meredup. Cahaya keemasan menyebar. Kekuatan yang menakutkan juga menghilang. Simbol swastika bergetar tanpa henti sebelum menyebar ke titik-titik cahaya keemasan dan tersebar ke udara. Dia akhirnya tidak bisa membentuk segel Dharma Rulai. Ekspresi Suzimo gelap dan hancur. Untuk berpikir bahwa semua usahanya sia-sia pada akhirnya. Hahaha. Tuan Puncak Kambing melayang mengangkat kepalanya dalam tawa liar dengan ekspresi berkerut. Dia telah selamat. Tanpa sadar, Overlord of Levitating God Peak mendapati dirinya basah kuyup. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Dia bisa dengan jelas merasakan teror dari skill rahasia Essence Spirit itu. Jika Mo adalah iblis-iblis tingkat menengah sekarang, dia kemungkinan besar akan mati hari ini. Namun, itu hanya jika. Tidak mungkin dia memberi Suzimo kesempatan untuk tumbuh lebih jauh. Hidup rendah, ini hidup. Tuan Puncak Kambing melayang menarik kembali senyumnya dan berkata dengan dingin, sudah takdirmu untuk mati di sini hari ini. Bab 871, Kematian Seorang Tuan. Jangan khawatir, terus kumpulkan kesadaran rohmu dan lepaskan keterampilan rahasiamu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Suzimo. Suara itu terdengar familiar tetapi dia tidak dapat mengingat dari mana dia mengetahuinya. Segera setelah itu, sejumlah besar kekuatan roh esensi murni melonjak ke kesadarannya dan membantunya menstabilkan segel Dharma Rulai yang akan bubar. Kekuatan roh esensi kaya dan murni dengan sensasi terbakar ringan. Roh esensi Suzimo tampak sangat tidak berarti dalam menghadapi jumlah energi ini. Simbol swastika di gelabelannya yang awalnya menghilang menjadi bintik-bintik emas dan tersebar di mana-mana, diambang bubar total. Namun, dengan dukungan kekuatan roh esensi itu, bahasa Sanskerta terdengar dalam kesadaran Suzimo sekali lagi dan sosok hantu Buddha raksasa muncul. Bintik-bintik emas yang awalnya tersebar menyatu dengan cepat dan membentuk simbol kuno yang terpancar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat simbol emas turun, seluruh dunia tampak seperti membeku. Simbol itu membawa aura yang menakutkan dan menakutkan. Kekosongan itu mengalah. Tidak ada kekuatan yang bisa berdiri di jalur simbol emas. Segel Dharma Rulai menekan segalanya. Ah! Tuan Puncak Kambing melayang menjerit dan matanya melebar tak percaya. Tidak mungkin iblis-iblis tingkat rendah bisa melepaskan keterampilan rahasia roh esensi seperti itu. Tanpa ragu-ragu, Overlord of Levitating God Peak menyalurkan esens spiritnya yang melemah dan melepaskan skill rahasia esens spirit lainnya untuk menemui simbol emas yang melayang di udara. Dua keterampilan rahasia esens spirit bentrok di udara. Namun, tidak ada suara. Kekosongan di sekitar tabrakan terdistorsi.
Tepat di depan mata Suzimo, skill rahasia Essence Spirit yang dikeluarkan oleh Overlord of Levitating Goat Peak ditekan dengan mudah oleh simbol emas, itu dihancurkan menjadi debu dan menghilang. Simbol emas hanya berhenti sebentar di udara sebelum dicetak sendiri ke glabella dari Overlord of Levitating Goat Peak dan menghilang di dalam. Tuan Puncak Kambing melayang tersentak. Saat berikutnya, tatapannya membeku dan redup. Ekspresinya menegang dan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Tanpa kekuatan Dharma untuk menekan luka di lengannya yang patah, luka itu terbelah dan darah mengalir keluar. Tuan Puncak Kambing melayang jatuh ke depan dengan kaku. Bang! Dia berbaring di tanah tanpa bergerak. Meskipun matanya melebar, tidak ada cahaya sama sekali. Tendon anaconda di tubuh Suzimo meluncur ke bawah seolah-olah tidak lagi dikendalikan. Dengan kebebasannya kembali padanya, Suzimo memindai kesadaran rohnya di seluruh tubuh Overlord of Levitating Goat Peak. Yang dia rasakan hanyalah bau kematian tanpa kekuatan hidup sama sekali. Suzimo mengintip ke dalam kesadaran Overlord of Levitating Goat Peak dengan kesadaran rohnya dan jantungnya berdetak kencang. Kesadaran Overlord of Levitating Goat Peak mengering dan berbau kematian. Ada roh esensi yang terbelah dan hancur total. Seorang tuan telah jatuh. Bahkan setelah dia mengingat kesadaran rohnya dari kesadaran penguasa puncak kambing melayang, Suzimo masih shock dan tidak bisa pulih untuk jangka waktu tertentu. Itu adalah kekuatan dari skill rahasia Essence Spirit. Meskipun kepala Overlord of Levitating Goat Peak benar-benar baik-baik saja tanpa luka apapun, roh esensinya dihancurkan sepenuhnya oleh Rulai Dharmic Seal. Tentu saja, ini bukan kekuatan Suzimo. Jika sejumlah besar kekuatan roh esensi murni tidak melonjak, dia akan menjadi orang yang mati di tanah saat ini. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan cara menyelidik, "Senior, kumpulkan tas penyimpanan iblis ini dan keluar dari tempat ini dulu." Suara itu bergema di benak Suzimo sekali lagi, itu tenang dengan sedikit kekunoan. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia belum bebas dari bahaya. Keributan di sini sangat hebat. Iblis-iblis tingkat tinggi yang mereka tinggalkan sebelumnya pasti sudah menyadarinya dan kemungkinan besar sedang dalam perjalanan. Semakin lama dia berlama-lama di sini, semakin berbahaya dia. Essence Spirit Suzimo baru saja melepaskan Rulai Dharmic Seal dan tubuhnya menerima pukulan kuat dari Overlord of Levitating Goat Peak. Karena itu, tulang dan tendonnya sangat sakit. Saat ini, roh esensi dan tubuh fisiknya berada pada titik terlemahnya. Satu iblis-iblis tingkat tinggi bisa membunuhnya sekarang, apalagi fakta bahwa lebih dari 10 akan datang. Suzimo terhuyung-huyung dan berlari ke Overlord of Levitating Goat Peak. Dia mengambil tas penyimpanan yang terakhir dan menyimpannya. Ini adalah tas penyimpanan Overlord dan pasti ada banyak barang bagus di dalamnya. Suzimo merenung sejenak dan memotong kaki kambing dan menyimpannya ke dalam tas penyimpanan. Dia mengamati sekelilingnya dan melarikan diri ke suatu arah. Saat dia berlari, Suzimo bertanya dengan lembut, "Senior, apakah kamu masih di sana?" "Iya, di mana?" "Di tubuhmu." Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia hampir tersandung. Kali ini, orang tersebut tidak mengirimkan transmisi suara melalui kesadaran roh. Suzimo dapat dengan jelas mendengar bahwa suara itu berasal dari dalam tubuhnya. Tepatnya, itu adalah pergelangan tangan kirinya. Sebuah percikan menyentak di benak Suzimo dan dia punya firasat. Saat itu, suara itu tiba-tiba terdengar, "Ubah arahmu. Ada dua iblis-iblis tingkat tinggi 100 km di depanmu." Suzimo berhenti dengan tergesa-gesa. Ke kiri. Suara itu mengingatkannya lagi. Tanpa ragu, Suzimo berlari ke kiri. Namun, roh esensi dan tubuh fisiknya sangat lemah dan teknik gerakannya lamban. Tiba-tiba, kesadaran roh yang luar biasa terpancar dari pergelangan tangan kirinya dan menyelimuti tubuh fisiknya. Itu melaju dengan angin dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghilang dari tempat itu tak lama. Angin menderu. Suzimo mengendurkan tubuhnya dan melihat bayangan pepohonan melintas dengan cepat. Kesadaran roh menggerakkannya dengan liku-liku, menghindari bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara sebelum akhirnya menetap di sekitar gua terpencil. Suzimo mengerti apa yang harus dia lakukan dan masuk. Saat dia memasuki gua, Suzimo melihat pergelangan tangan kirinya dengan gembira. Dia menekan emosinya yang luar biasa dan bertanya dengan lembut, "Api ekstrim senior, apakah itu kamu?" Saat dia mengatakan itu, cahaya merah meledak dari tasbih Mingwang yang dikenakan Suzimo di pergelangan tangan kirinya dan berhenti di udara. Cahaya merah tua mengungkapkan penampilan aslinya. Itu seukuran ibu jari dan sepertinya terbakar dengan api. Auranya sangat kuat saat menatap Suzimo dengan senyum dan tatapan cerah. Roh esensi ini berasal dari Dao Lord Extreme Fire yang ditemui Suzimo lebih dari 100 tahun yang lalu di Danau Dingin di dalam pegunungan Changlang. Saat itu, Dao Lord Extreme Fire terkena racun beracun dan berada di ambang kematian. Dia terjebak tanpa bergerak di bawah danau yang dingin dan bertahan dengan pahit selama 5.000 tahun. Akhirnya,
dia bertemu Suzimo dan meninggalkan beberapa barang dan pesan untuk Suzimo. Dengan itu, dia melepaskan keterikatan terakhirnya dalam hidup dan pergi dengan cara tanpa beban. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pencapaian Suzimo di kemudian hari berkaitan dengan warisan yang ditinggalkan untuknya oleh Dao Lord Extreme Fire. Selain yang lainnya, Night Spirit ditinggalkan untuk Suzimo oleh Dao Lord Extreme Fire. Kemudian, roh esensi api ekstrim Dao Lord tidak lagi memiliki kekuatan hidup setelah karena racun beracun. Manik doa Mingwang tunggal di tangan Suzimo menjadi hangat. Suzimo melakukan percobaan dan esens Spirit of Dao Lord Extreme Fire berubah menjadi seberkas cahaya, diserap oleh manik doa Mingwang. Belakangan tidak ada kegiatan. Meskipun Suzimo telah berkultivasi ke alam Naschen Soul, dia masih tidak dapat memperbaiki manik-manik doa Mingwang dengan benar. Kesadaran rohnya tidak dapat menyelidiki ke dalam dan dia secara alami tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi di dalam. Memikirkan bahwa Dao Lord Extreme Fire terlahir kembali dan menyelamatkannya sekali lagi pada saat kritis ini. Bab 872, Misteri Kelahiran Kembali. Senior, bagaimana kabarmu? Meskipun Suzimo senang dengan kelahiran kembali Dao Lord Extreme Fire, dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Bagaimana racun di Dao Lord Extreme Fire dihilangkan? Kapan dia bangun? Apakah dia sudah pulih sepenuhnya? Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Suzimo, Dao Lord Extreme Fire tersenyum lembut dan berkata, istirahat dan pulihkan diri dulu. Aku akan menjelaskan semuanya perlahan. Suzimo mengangguk. Setelah hening sejenak, dia mengeluarkan kaki kambing raksasa yang dia potong sebelumnya dan tertawa kecil. Aku akan baik-baik saja setelah makan kaki domba panggang. Dia tidak menjadi rakus. Kaki kambing di tangannya adalah daging seorang tuan dan merupakan tonik yang hebat. Selanjutnya, Suzimo memiliki kemampuan generasi bawaan yang menakutkan. Selama dia menyerap energi daging tuan sepenuhnya, luka-lukanya sebagian besar akan sembuh saat itu. Di alam Naschen Soul, iblis bisa mengkonsumsi esensi matahari dan bulan. Pembudidaya manusia dapat mengkonsumsi sinar matahari dan embun juga dan dapat mencapai keadaan ini dia tanpa mengkonsumsi makanan fisik apapun. Namun, kaki kambing bukan hanya tonik yang bagus, itu juga makanan lezat yang langka, tidak mungkin Suzimo membiarkan kesempatan ini berlalu. Suzimo mengeluarkan bronze square tripod dan mengedarkan kesadaran rohnya untuk menyulap bola api. Dia melemparkannya ke tripod dan menggantung kaki kambing di atasnya. Tak lama kemudian, gua itu dipenuhi dengan aroma daging panggang. Suzimo mengulurkan tangan dan merobek sepotong tanpa takut tangannya terbakar. Dia meletakkannya di mulutnya dan mengunyah dalam suap besar, merasakan esensi ki darah masuk ke perutnya dan meluncur melalui anggota tubuhnya. Dao Lord Extreme Fire hanyalah roh esensi tanpa tubuh fisik dan secara alami tidak dapat menikmati pengalaman ini. Ketika dia melihat nyala api di dalam bronze square tripod, Dao Lord Extreme Fire sepertinya memikirkan sesuatu dan melihat ke tangan kanan Suzimo dengan ekspresi waspada. Dia bertanya, tangan kananmu adalah Divine Phoenix Bone, kan? Iya, Suzimo mengangguk dan tidak berbohong. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan tegas, ketika Divine Phoenix Bone dipicu sebelumnya, kekuatan yang dilepaskannya sangat menakutkan dan berada di alam conjoined body. Suzimo terkejut. Badan bersama hampir merupakan eksistensi terkuat di daratan Tianhuang. Pembudidaya tubuh bersama disebut sebagai angka perkasa dan setiap tindakan yang mereka lakukan memiliki kekuatan surga dan bumi. Sayangnya, mengingat ranah kultivasinya saat ini, dia tidak bisa memicu kekuatan Divine Phoenix Bone. Dia tidak bisa menggunakan kartu truf Divine Phoenix Bone sebagaimana dan kapanpun dia mau. Itu sebagian besar pasif dan efek mengejutkannya hanya bisa dipicu oleh kekuatan lawannya. Tidak perlu terburu-buru. Dao Lord Extreme Fire menghiburnya, karena sepotong tulang surgawi ini ada di dalam tubuhmu, secara alami akan datang suatu hari ketika kamu akan dapat memanfaatkan kekuatannya sendiri. Dao Lord Extreme Fire memandang Suzimo dan merasa emosional ketika dia mengingat keadaan pertemuan pertama mereka. Untuk berpikir bahwa setelah lebih dari 100 tahun, pemuda di masa lalu akan berada pada tahap ini sekarang. Dao Lord Extreme Fire menatap ke kejauhan dengan tatapan nostalgia di matanya saat dia berkata perlahan, sebenarnya, itu semua berkat manik-manik doa Mingwang di tanganmu sehingga aku bisa bertahan. Tidak heran mengapa manik-manik doa Mingwang adalah harta yang mampu mendukung biara daming. Mereka benar-benar memiliki kemampuan kebangkitan dengan mengubah nasib melawan surga. Dao Lord Extreme Fire berkata, manik-manik doa Mingwang diciptakan dari batang kayu abadi dan bergizi jiwa di daratan Tianhuang. Mereka memiliki efek luar biasa dari memelihara jiwa seseorang dan roh esensi. Roh esensi saya awalnya hancur karena racun beracun. Untuk berpikir bahwa itu dipelihara setelah memasukkan tasbih ini dan berhasil bertahan sebagai gantinya. Petik 2. Ketika dia berbicara tentang itu, Dao Lord Extreme Fire merasakan gelombang emosi. Suzimo menatap manik-manik doa Mingwang di pergelangan tangan kirinya dan mengingat masa lalu juga. Saat itu,
dia masih seorang penggarap pendirian yayasan yang memasuki tanah warisan Sekte Iblis dengan Iblis Ji dan bertarung melawan ahli waris Iblis. Memikirkan bahwa suatu peristiwa tak terduga terjadi di kemudian hari, kerangka merangkak keluar dari peti mati kuno di kolam darah dan hampir membunuh mereka semua di dalam. Dia bersembunyi di dalam peti batu tempat kerangka itu dikuburkan bersama Iblis Ji. Itu jatuh ke sungai bawah tanah dan mereka berhasil bertahan hidup. Manik doa Mingwang itu ditemukan di dalam peti batu. Tiba-tiba, ekspresi Su Zimo berubah. Biksu tua di dasar lembah pemakaman naga pernah menjelaskan kepadanya alasan mengapa tasbih Mingwang hilang. Beberapa lusin ribu tahun yang lalu, dua teladan, Dao Lord Bloodfiend dan Mong Daming bertarung. Akhirnya, keduanya menghilang dengan nasib yang tidak diketahui. Tasbih Mingwang juga hilang karena itu. Kemudian, biara Daming mengambil 3 dari mereka dengan 3 lainnya hilang di luar. Salah satunya adalah yang ditemukan Su Zimo di peti mati batu. Di dalam peti mati batu itu, ada juga teknik kultivasi yang sangat jahat, Sutra Iblis Penyempurnaan Darah. Kerangka yang merangkak keluar dari peti batu di kemudian hari sangat mendominasi dan memakan daging dan darah banyak makhluk hidup secara langsung. Teknik kultivasi yang digunakan adalah Sutra Vien Penyempurnaan Darah. Dalam hal ini, identitas kerangka itu jelas. Itu adalah Dao Lord Blood Vien. Iblis pamungkas yang membantai dunia puluhan ribu tahun yang lalu belum benar-benar mati. Selanjutnya, ada kemungkinan besar dia dilahirkan kembali. Itu tidak sulit untuk dibayangkan. Setelah pertempuran dahsyat dengan Mong Daming, Dao Lord Bloodfiend kalah dan terluka parah. Karena itu, dia bersembunyi di dalam manik doa Mingwang dengan roh esensinya dan memberi makan dirinya sendiri secara perlahan. Kemungkinan besar karena manik doa Mingwang dia bisa bertahan hingga era ini juga. Itu juga mengapa Su Zimo dapat menemukan Buddha Bed di peti mati batu. Dalam hal ini, Sutra Iblis Penyempurnaan Darah di peti mati seharusnya diukir oleh Iblis Darah Dao Lord juga. Semuanya tampak masuk akal. Namun, Su Zimo masih bingung. Mengapa manik doa Mingwang tertinggal di peti mati batu, apakah itu benar-benar kebetulan? Selanjutnya, ketika mereka pertama kali menemukan peti mati batu, ada rantai raksasa melingkar di permukaannya, siapa yang meninggalkan rantai itu? Jelas bahwa tujuan dari rantai itu adalah untuk menjebak Dao Lord Bloodfiend. Namun, mengapa ada manik doa Mingwang yang tertinggal di peti mati batu dalam kasus itu? Atau lebih tepatnya, mengapa pembudidaya yang meninggalkan rantai tidak langsung membunuh Dao Lord Bloodfiend? Secara alami, Dao Lord Extreme Fire tidak tahu apa yang dipikirkan Su Zimo saat ini dan terus berbicara, pertama kali saya terbangun sebenarnya di dasar lembah pemakaman naga. Su Zimo tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka Dao Lord Extreme Fire akan terbangun secepat itu. Meskipun roh esensi saya dipelihara setelah memasuki kayu bergizi jiwa, racun dalam diri saya tidak hilang dan saya masih dalam keadaan koma. Dao Lord Extreme Fire berkata, biksu tua di dasar lembah pemakaman naga adalah orang yang membantuku menghilangkan racun di dalamnya. Pada saat itu, Su Zimo tercerahkan. Kembali ke dasar lembah pemakaman naga, biksu tua itu berseru pelan saat menerima manik doa Mingwang Su Zimo, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ketika Susmo bertanya pada saat itu, biksu tua itu memberikan jawaban yang ambigu dan tidak menjelaskan banyak hal. Kalau dipikir-pikir, biksu tua itu telah memperhatikan api ekstrim Dao Lord pada waktu itu dan dengan mudah menyelamatkan yang terakhir. Dao Lord Extreme Fire berkata, meskipun saya terbangun, roh esensi saya menderita racun beracun selama bertahun-tahun dan masih sangat lemah. Saya hampir tidak memiliki kekuatan dan tidak dapat menawarkan bantuan apapun kepada Anda. Saya telah menyaksikan perjalanan dan pertempuran Anda selama bertahun-tahun. Anda melakukannya dengan baik. Anda tidak mengecewakan reputasi umat manusia di Myriad Phenomenon City. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan ekspresi sedih ketika dia memikirkan kembali tentang pertempuran itu. Meskipun saya memenangkan pertempuran itu, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya melihat bentuk iblis saya. Mungkin tidak ada tempat tersisa untukku di dunia kultivasi. Tidak perlu khawatir. Dao Lord Extreme Fire berkata dalam-dalam, selain sekte lain, saya dapat membuat keputusan untuk 100 sekte penyempurnaan untuk memperbaiki nama Anda dan melindungi Anda dari bahaya. Bab 873, Tubuh Fisik Alam Karakteristik Dharma. Kata-kata Dao Lord Extreme Fire tegas, dan kuat, jelas bahwa dia tidak terganggu oleh kultivasi iblis Su Zimo. Lebih dari itu, dia bahkan tidak peduli dengan sekte atau faksi besar yang berseteru dengan Su Zimo. Su Zimo tersentuh dan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada saat itu, dia belum menyadari beratnya kata-kata Dao Lord Extreme Fire. Dia juga tidak tahu karakter seperti apa Dao Lord Extreme Fire di dunia kultivasi 5.000 tahun yang lalu. Lagi pula, menurut pendapat Su Zimo, tidak peduli seberapa kuat Dewa Api Ekstrim Dao, yang terakhir hanyalah Dewa Dao karakteristik Dharma.
Ranah kultivasinya sama dengan bangau abadi yang lama dan tidak mungkin dia bisa melindungi Su Zimo. Sebelumnya, dalam pertempuran puncak ethereal, bangau tua yang abadi berhasil mencapai terobosan dan menjadi iblis-iblis tingkat tinggi yang setara dengan Dewa Dao karakteristik Dharma. Namun, puncak ethereal tidak signifikan melawan kekuatan besar seperti Istana Kaca. Terlepas dari Istana Kaca, bahkan melawan 10 sekte atas wilayah utara, puncak ethereal lemah dan tidak memiliki hak untuk berbicara sama sekali. Su Zimo benar-benar tidak punya pilihan lain ketika dia meninggalkan wilayah utara sebelumnya. Dalam pertempuran di reruntuhan kian besar, dia menyinggung hampir semua orang dari 10 sekte atas, keluarga aristokrat, dan klan bangsawan. Jika dia terus tinggal di wilayah utara, puncak ethereal pasti akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Namun, itu juga akan membawa masalah besar bagi puncak ethereal. Mereka akan dihancurkan secara instan dan hilangnya warisan mereka akan menyebabkan mereka menghilang dari dunia kultivasi. Namun, Su Zimo tidak tahu bahwa 100 sekte penyempurnaan tidak sama dengan puncak ethereal. Dao Lord Extreme Fire juga tidak sama dengan bangau abadi yang lama. Su Zimo memperhatikan bahwa roh esensi api ekstrim Dao Lord memiliki aura yang kuat dan sepertinya dia sudah pulih ke alam karakteristik Dharma. Senior, apakah kultivasimu sudah pulih sepenuhnya? Belum, saya hanya sekitar 80% yang terbaik. Dao Lord Extreme Fire tersenyum lembut. Awalnya, saya pikir saya akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk memulihkan kultivasi saya. Untuk berpikir bahwa saya mendapat sedikit manfaat dari kesempatan yang baru saja Anda terima juga. Petik 2. Hanya, Su Zimo membeku sesaat dan langsung tercerahkan. Tidak heran mengapa dia merasakan kekuatan isap dari pergelangan tangan kirinya di dalam laut darah 1000 tahun juga. Pada saat itu, dia melepaskan sutra iblis penyempurnaan darah dan dikelilingi oleh Tuan Muda Puncak Kambing Melayang dan 5 orang lainnya. Kemudian, dia hampir menjadi iblis yang lengkap dan tidak memikirkan masalah ini secara mendalam. Untuk berpikir bahwa terlepas dari dorongan besar-besaran ke ranah kultivasinya, energi yang dikumpulkan oleh Laut Darah 1000 tahun berhasil menguntungkan Dao Lord Extreme Fire juga. Sebenarnya, energi yang terakumulasi di dalam Laut Darah awalnya tidak cukup untuk memulihkan kultivasi saya. Dao Lord Extreme Fire berkata, namun, 7 iblis-iblis tingkat tinggi memasuki Laut Darah dan mati dengan mengerikan di kemudian hari. Itu menyebabkan tingkat energi di Laut Darah meningkat secara signifikan dan memberi saya energi yang cukup. Alasan mengapa aku tidak bergerak saat kamu melarikan diri adalah karena aku menyerap energi yang sangat besar di dalam Laut Darah. Tuan itu benar-benar kuat. Jika saya tidak memulihkan setidaknya 80% dari kekuatan tempur saya, akan sulit untuk membunuhnya juga. Itulah alasan mengapa saya tidak menyerang sembarangan. Pada saat itu, Dao Lord Extreme Fire menggelengkan kepalanya dengan lembut dan meratap, namun, bukankah kamu terlalu berangin? Anda hanya berada di alam Naschen Soul namun Anda ingin membunuh Tuan yang 2 alam utama di atas Anda. Benar-benar sekarang. Su Zimo merasa gentar ketika dia menceritakan kejadian itu juga. Seorang Tuan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia melepaskan semua kartu trufnya dan bahkan berhasil memicu cakar Phoenix Surgawi secara tidak sengaja. Namun, dia masih tidak dapat membunuh Tuan Puncak Kambing Melayang. Jika bukan karena Dao Lord Extreme Fire, dia pasti sudah mati. Meskipun dia mendapatkan manfaat besar selama perjalanan budidaya Laut Darah ini, itu juga sangat berbahaya. Tidak hanya dia diburu oleh seorang tuan, sepertinya ada bahaya laten di dalam Laut Darah yang jahat itu juga. 7 iblis-iblis tingkat tinggi mati secara misterius, dibunuh dengan roh esensi mereka dihancurkan seketika oleh gelembung dari dasar laut. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan bahwa gelembung-gelembung yang tampaknya tidak berbahaya itu melewatinya? Su Zimo merasa gentar ketika memikirkan adegan itu. Senior, Laut Darah itu. Saat Su Zimo berbicara, ekspresi Dao Lord Extreme Fire berubah dan dia menyela yang pertama, jangan pernah kembali ke tempat itu. Pasti ada sesuatu yang sangat menakutkan di dasar Laut Darah. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan sungguh-sungguh. Jika bahkan Dao Lord Extreme Fire berkata demikian, Su Zimo menyadari bahwa rahasia di dalam Laut Darah jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani di ranah kultivasinya. Setelah hening sejenak, Su Zimo memandang Dao Lord Extreme Fire dengan cemas dan bertanya dengan suara lembut, Senior, bagaimana dengan tubuh fisikmu? Di alam pembalikan kekosongan atau karakteristik Dharma, seseorang tidak akan mati bahkan dengan kehilangan tubuh fisiknya. Namun, kekuatan tempur mereka akan melemah dan mereka tidak akan bisa melepaskan banyak seni Dharma tanpa tubuh fisik mereka. Lebih jauh lagi, tanpa perlindungan tubuh fisik mereka, roh esensi seseorang akan menjadi sangat rapuh terkena dunia luar. Itu seperti seseorang yang mengambang di lautan yang bergejolak tanpa perlindungan dari kapal roh, dia bisa mati kapan saja. Ada 2 cara untuk mendapatkan tubuh fisik. Yang pertama adalah melalui asimilasi. Namun,
Persyaratan untuk asimilasi sangat ketat dan ranah kultivasi makhluk yang berasimilasi tidak boleh terlalu rendah. Proses asimilasi juga sangat berbahaya dan seseorang dapat dikonsumsi sebagai gantinya jika mereka ceroboh. Selanjutnya, setiap kultivator hanya bisa mencoba satu percobaan asimilasi dalam hidup mereka. Yang kedua adalah untuk mendapatkan tubuh fisik yang utuh sempurna di alam karakteristik Dharma. Namun, itu sama sekali bukan tugas yang mudah. Keberadaan seperti apakah karakteristik Dharma? Sangat sulit untuk mendapatkan tubuh fisik mereka. Lebih jauh lagi, apalagi tubuh fisik karakteristik Dharma yang terpelihara dengan sempurna. Kemungkinan terbesar untuk itu adalah jika seorang pembudidaya karakteristik Dharma dibunuh oleh keterampilan rahasia roh esensi. Dengan itu, roh esensi mereka akan dihancurkan dengan tubuh fisik mereka yang utuh. Ketika dia mendengar pertanyaan Suzimo, Dao Lord Extreme Fire menyapukan pandangannya ke tubuh Suzimo dan bertanya dengan senyum palsu, "Kamu tidak khawatir aku akan mengasimilasi tubuhmu?" Suzimo membeku sesaat dan langsung menggelengkan kepalanya. Kembali di pegunungan Changlang, Dao Lord Extreme Fire menyelamatkan hidupnya. Sebelumnya, Dao Lord Extreme Fire melakukannya lagi. Suzimo tidak percaya bahwa Dao Lord Extreme Fire akan mencoba mengasimilasi padanya. Ekspresi Dao Lord Extreme Fire memperdaya dan suaranya tiba-tiba berubah seram saat dia berkata dengan menyeramkan, "Meskipun perbedaan dalam ranah kultivasi di antara kita terlalu besar, fisik dan garis keturunanmu hampir sempurna dan tak tertandingi dalam sejarah. Ini adalah keuntungan mutlak bagi saya jika saya mengasimilasi Anda. Selama saya berkultivasi lebih jauh, saya akan dapat memulihkan diri saya yang semula dan kekuatan tempur saya sebenarnya akan lebih unggul." Petik 2. Suzimo tertawa kecil dan masih menggelengkan kepalanya. Ketika Dao Lord Extreme Fire melihat betapa teguhnya Suzimo, dia tidak lagi menakuti Suzimo dan kembali ke ekspresi normalnya. "Aku lega kamu bisa mempercayaiku. Namun, saya masih harus mengingatkan Anda. Pada titik kultivasi Anda ini, fisik Anda menakutkan dan tak tertandingi. Tidak ada kultivator di dunia yang tidak akan tergoda, termasuk saya." Petik 2. Dao Lord Extreme Fire berbicara dari lubuk hatinya sepenuhnya dengan mengatakan itu. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, "Dunia kultivasi sangat kejam dan hanya yang terkuat yang akan bertahan. Meskipun saya tidak akan mengasimilasi Anda, itu tidak berarti bahwa pembudidaya lain juga tidak. Meskipun aku menyelamatkanmu, ada kemungkinan aku juga memiliki motif lain. Anda harus berhati-hati di masa depan dan tidak mudah mempercayai orang lain." Petik 2. Suzimo mengangguk. Sebenarnya, alasan mengapa dia begitu teguh bukan hanya karena Dao Lord Extreme Fire pernah menyelamatkannya. Lebih dari itu karena persepsi rohnya. Setelah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, dia dipaksa untuk bertahan hidup di Changlang Mountain Range melalui pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Dia berjalan melewati gerbang neraka berkali-kali di ambang kematian dan menumbuhkan rasa unik yang tak terduga. Itu adalah dukungan terbesar Suzimo. Dia tidak bisa merasakan niat membunuh Dao Lord Extreme Fire sama sekali melalui persepsi rohnya. Bab 874, Fenomena Kemunculan Kembali. Pada akhirnya, asimilasi tidak benar dan saya tidak dipenuhi apa-apa selain penghinaan untuk itu. Meskipun nada Dao Lord Extreme Fire tenang, ada kebanggaan yang tak terlukiskan di dalamnya. Jika itu adalah kultivator biasa, mereka kemungkinan besar akan menggunakan segala cara yang mungkin jika mereka kehilangan tubuh fisik mereka. Baik itu asimilasi atau metode lainnya, tidak ada yang penting selama mereka bisa mendapatkan tubuh fisik. Namun, Dao Lord Extreme Fire berbeda. Meskipun dia kehilangan tubuh fisiknya, dia tidak kehilangan kebanggaan di hatinya. Suzimo berkata, "Jika Anda menyerah pada metode asimilasi, hanya ada satu cara lain. Namun, saya tidak tahu di mana kita bisa menemukan tubuh fisik karakteristik Dharma." Jantungnya berdetak kencang saat dia melanjutkan, "Seharusnya ada banyak orang dengan keadaan yang sama denganmu, senior. Saya ingin tahu apakah ada kultivator yang menjual tubuh fisik karakteristik Dharma." Dia belum berkultivasi ke alam karakteristik Dharma dan belum mencapai tingkat itu. Namun, menurutnya, ada kemungkinan besar akan ada orang yang menjual barang seperti itu karena ada permintaan. Selain itu adalah perdagangan yang menguntungkan yang tidak bisa diremehkan. Dao Lord Extreme Fire mengangguk. "Kamu pintar, memang ada perdagangan menjual tubuh fisik di dunia kultivasi. Awalnya, Tumsek adalah satu-satunya yang melakukannya. Kemudian, kultus penyempurnaan mayat juga bergabung. Sekte Makam." Suzimo bergumam, "Aku punya teman di Sekte Makam. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku bisa menanyakannya padamu, senior. Namun, alam kultivasinya mirip dengan milikku sehingga dia mungkin tidak bisa mendapatkan tubuh fisik di alam karakteristik Dharma." "Tidak perlu." Dao Lord Extreme Fire menggelengkan kepalanya. "Meskipun aku memandang rendah asimilasi, aku juga tidak ingin menempati benda asing. Dengan begitu,
Bahkan jika aku pulih kembali seperti sebelumnya, aku tidak akan menjadi Dao Lord Extreme Fire yang sama lagi. Su Zimo mengangguk. Bahkan jika essence spirit itu sama, pada akhirnya akan tetap ada perbedaan. Selain itu, kedua metode memiliki pro dan kontra yang sama. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, baik itu asimilasi atau tubuh fisik karakteristik Dharma yang diperdagangkan, asal daging dan garis keturunan keduanya berbeda dari roh esensi. Karena itu, akan sulit bagi siapapun untuk kembali ke kondisi puncak mereka sebelumnya. Petik 2. Su Zimo secara kasar mengerti. Tidak peduli apa, kehilangan tubuh fisik seseorang adalah kehilangan yang tidak dapat diubah. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, ada metode ketiga selain dari keduanya. Kumpulkan bahan universal untuk merekonstruksi kerangka dan menyusun kembali dagingnya. Merekonstruksi kerangka dan menyusun kembali daging. Jantung Suzimo berdetak kencang saat menyebutkan kata-kata itu. Kemampuan macam apa itu? Dao Lord Extreme Fire menjelaskan, sebenarnya, ini adalah teknik penyempurnaan senjata kuno. Menggunakan tulang sebagai fondasi dan organ sebagai suplemen, garis keturunan dipelihara dan akhirnya, daging dibentuk kembali. Petik 2. Meskipun metodenya terdengar sederhana, prosesnya sangat rumit. Tulang direkonstruksi menggunakan bahan universal dan semakin baik kualitas tulang, semakin kuat garis keturunan yang dilahirkan. Petik 2. Semakin kuat organnya, semakin mengerikan kekuatan fisiknya. Dao Lord Extreme Fire menjelaskan dengan detail yang jelas. Untuk memulainya, Su Zimo memiliki pemahaman yang mendalam tentang penyempurnaan senjata dan dia tenggelam dalam penjelasannya. Tanpa sadar, 2 jam berlalu dan fajar berangsur-angsur mendekat. Secara teoritis, teknik kuno untuk merekonstruksi tubuh ini jelas merupakan keterampilan rahasia yang hanya diturunkan dalam 100 sekte penyempurnaan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Suzimo merasa bahwa Dao Lord Extreme Fire sengaja memberinya teknik kuno. Lebih jauh lagi, yang terakhir sangat rinci dalam penjelasannya, seolah-olah dia khawatir Suzimo mungkin tidak mengerti. Pada saat itu, Suzimo bingung. Tidak lama kemudian, dia akhirnya mengerti maksud sebenarnya dari Dao Lord Extreme Fire. Untuk merekonstruksi tubuh dengan cara yang paling ideal, bahan universal adalah kriteria yang paling penting. Semakin baik kualitas bahan yang digunakan untuk merekonstruksi kerangka, semakin unggul tubuh yang dibuat. Menurut kata-kata Dao Lord Extreme Fire, jika bahan roh yang digunakan untuk rekonstruksi tulang adalah harta bawaan, ada kemungkinan besar 1 set tulang bawaan dapat dibuat. Tulang bawaan sebanding dengan senjata Dharma bawaan. Garis keturunan dan tubuh fisik yang dibuat dari tulang bawaan akan menciptakan tubuh Dao bawaan. Tentu saja, itu adalah situasi yang ideal dan tidak realistis. Tak seorang pun dalam sejarah yang berhasil melakukannya juga. Apa rencanamu setelah ini? Dao Lord Extreme Fire bertanya setelah menjelaskan metode merekonstruksi tulang dan tubuh fisik. Aku harus kembali dan melihat situasi saudaraku yang bersumpah. Suzimo berkata dalam-dalam, jika mereka baik-baik saja, aku akan memberitahu mereka bahwa aku akan meninggalkan Tousan Demon Valley terlebih dahulu untuk mengantarmu kembali ke 100 Refinement Sect. Dia sudah berada di Tousan Demon Valley selama 100 tahun. Dia tidak tahu bagaimana dunia kultivasi telah berubah setelah 100 tahun. Tentu saja, lebih dari itu, Su Zimo prihatin dengan teman-teman lamanya di dunia kultivasi serta Xiaoning dan Night Spirit. Sudah waktunya untuk kembali. Dia melanjutkan, Senior, jangan khawatir. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mencari 9 bahan penting yang digunakan untuk merekonstruksi tubuh dan tulang. Untuk memulainya, Dao Lord Extreme Fire berspesialisasi dalam teknik api. Oleh karena itu, harta universal yang dia butuhkan untuk merekonstruksi tubuh adalah 9 bahan dari daratan Tianhuang yang memiliki atribut api yang kuat. Tentu saja, bahan-bahan ini sangat jarang ditemukan. Itu bahkan lebih sulit jika ada yang ingin mengumpulkan 9 dari mereka. Saat ini, Su Zimo sudah memakan daging kaki domba itu dan hanya tersisa 1 tulang. Luka-lukanya sebagian besar telah pulih. Tidak nyaman bagi saya untuk mengekspos roh esensi saya di luar, lebih baik bagi saya untuk tetap tersembunyi di manik-manik doa Mingguang untuk saat ini. Dengan mengatakan itu, esens spirit Dao Lord Extreme Fire berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menghilang ke pergelangan tangan kiri Su Zimo. Su Zimo merapikan pakaiannya dan keluar dari gua. Lebih dari 2 jam telah berlalu dan iblis-iblis tingkat tinggi yang ingin memburunya seharusnya sudah pergi. Aku ingin tahu bagaimana pertarungan di sekitar Laut Darah. Su Zimo bergumam. Dia mengamati sekelilingnya, menentukan arahnya dan memutuskan untuk kembali ke sekitar Laut Darah untuk memeriksa semuanya. Saat itu, ekspresi Su Zimo berubah. Jantungnya berdegup kencang tanpa peringatan dan seluruh dunia tampak terdiam, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Ada aura pembunuh di dalam hutan. Su Zimo merasa dadanya sesak dan tidak bisa bernapas dengan benar.
Bahaya sepertinya mengintai di mana-mana. Hal yang paling menakutkan adalah persepsi rohnya tampaknya tidak berguna. Bahkan persepsi rohnya ditelan sepenuhnya oleh aura pembunuh di hutan. Situasi semacam ini sangat jarang terjadi. Saat itu, Su Zimo merasakan sesuatu dan berputar, melotot ke kejauhan. Ah! Jantungnya berdetak kencang dan dia berseru. Di cakrawala tidak jauh, di atas cakrawala, bintang-bintang kuno muncul satu demi satu. Mereka bergerak dan berputar dalam lintasan yang kacau. Bintang di siang hari, fenomena universal ini telah muncul kembali sekali lagi. Namun, kali ini, sangat dekat dengan Su Zimo. Bintang-bintang di cakrawala bergerak dengan kacau dan mau tidak mau saling melewati, menciptakan suara yang menggetarkan. Petir menyambar dan guntur menggelegar. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tabrakan bintang-bintang kuno. Dilalap api, meteor-meteor ini turun ke daratan Tianhuang seperti badai api. Bang, 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 tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, seolah-olah langit ingin menghancurkan bagian dunia ini. Apa yang terjadi terlalu mengejutkan. Selanjutnya, semuanya terjadi tepat di depan Su Zimo. Bintang-bintang tampak melayang-layang di atas kepalanya dengan kekuatan yang menakutkan saat mereka bergeser, bertabrakan, dan melewati satu sama lain. Aura pembunuh memenuhi dunia. Seketika, seolah-olah semua makhluk hidup di lembah seribu setan diam karena takut. Dalam keadaan normal, bintang-bintang di atas cakrawala secara alami memiliki lintasan masing-masing. Namun, mereka tidak akan melewati satu sama lain, apalagi bertabrakan. Namun, pada saat itu, bintang-bintang di langit berada dalam kekacauan total, seolah-olah mereka dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Ketika cakrawala dipenuhi dengan masalah, kehancuran akan menimpa semua makhluk hidup. Mungkinkah, saat itu, suara Dao Lord Extreme Fire terdengar. Garis merah menyala dari cahaya melayang keluar dari manik-manik doa Mingwang dan api ekstrim Dao Lord muncul sekali lagi. Dia melihat ke langit dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya di matanya.